Ane konyang ngiring galehi Ongkada kaya konyang kurung gale Enak serem Roda tiga itu unik saya rasa. Jadi gini lur, saya tuh dulu pernah naik bajai di Jakarta. Nah lupa berapa tahun yang lalu, tapi sudah lama sekali. Bajai oranye masih beroperasi waktu itu dan saya naik bajai oranye. Itu getarannya memang mantap itu. Jadi konon katanya setelah naik bajai itu turun tuh tangan kaki masih gemetaran. Jadi saya juga merasakan itu waktu itu. Kemudian saya juga pernah naik Bemo ya, Daihatsu Midget mereknya itu. Pernah duduk di belakang, pernah duduk di samping sopir di Jakarta juga. Saya lupa rute mana, tapi sudah lama sekali. Tapi kalau nggak salah tuh di sekitar Mangga 2 itu ya, Mangga 2 ke mana gitu. Dan saya naiknya tujuannya kemana juga udah lupa. Tapi saya ingat sensasinya, sempitnya kabin depan gitu. Jadi waktu itu kan oper gigi itu harus nyenggol-nyenggol kaki saya karena sempit di depan itu. Di Jogja ini ada itu restoran di sekitar Jalan Kaliurang yang punya Bemo dari Jakarta itu jadi kayak maskotnya gitu. Nah sekarang saya punya anak 2, sekolah semua, beda sekolah tapi ya bisa dibilang satu jalur lah. Nah kadang tuh pas hujan itu kepikiran untuk pakai mobil untuk antar anak pagi atau jemput anak waktu pulang. Tapi kalau hujan itu kan lalu lintas macet, mobil juga ikut macet. Ya oke lah memang kalaupun pakai roda 3 juga ikut macet, tapi paling nggak lebih kecil, lebih lintas sedikit. Pikiran saya begitu. Dan kalau pakai mobil itu ada PR yang saya pikirkan. Jadi kalau pertama-tama macetnya karena hujan pasti mobil keluar semua. Yang kedua kalau hujan itu kan mobil jadi kotor, kena lumpur, kena pasir, kena air hujan. Nah itu memunculkan PR, nanti dicuci enggak gitu. Karena mobil saya itu kan jarang sekali keluar, bisa jadi seminggu sekali, bahkan bisa 2 minggu sekali. Tapi jarang mobil keluar seminggu 2 kali, itu jarang. Karena sehari-hari ya pakai motor saya itu. Jadi kalau ngantar anak kotor terus nanti kira-kira pakainya masih beberapa hari lagi ke depan, masa mau dibiarkan parkir dalam keadaan kotor kan nggak enak juga. Jadi kalau nggak dicuci itu ya nggak nyaman. Tapi kalau dicuci lah kok capek, pakai mobilnya 10 menit 20 menit, nyuci bisa 40 menit satu mobil dan capek. Jadi opsi mobil ini tidak terus menyelesaikan masalah, kecuali mobil memang saya pakai tiap hari, jadi memang kayak kotor sekalian lah gitu. Tapi kalau pakai motor ya kalau nggak ada pilihan ya pakai motor gitu. Tapi kalau pakai motor itu kan rumit juga, pakai mantel, pakai pembungkus sepatu, pakai plastik mungkin, atau mungkin saya juga punya itu mantel khusus sepatu. Tapi kan artinya kalau boncengin 2 anak depan belakang pakai mantel semua, hujan ya ribet lah, pasti ribet lah. Dan motor itu kan tidak sama sekali bebas dari basah. Lalu kepikiran roda 3 aja nih mungkin. Nah, di Jogja seliweran sih ada banyak roda, macam-macam roda 3. Lalu saya bilang, wah kalau beli bajai gimana ya? Istri saya bingung juga dengan ide aneh saya itu. Ya aneh memang, roda 2 ada, roda 4 ada, kenapa kepikiran roda 3 sekarang? Apa nggak malu kalau beli bajai misalnya nanti dikira tukang bajai? Ya saya sih cuek aja, hidup ini kan nggak usah mikir orang mau ngomong apa. Ya didengarkan saja tapi nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau hidup kita ini kan udah terlalu rumit ya dengan masalah kita sendiri. Masa harus masih mikirin omongan orang juga lah, mikir diri sendiri aja udah puyeng, mumet, bundet. Lagian kalau mau senang sedikit, yang bahkan senang sedikit itu tidak mengganggu orang lain juga kan nggak apa-apa juga. Jadi setiap kali
saya lihat roda 3 di jalan tuh saya perhatikan ada Tosa, kebanyakan sih VR ya. Mereknya sih macam-macam, Nozomi, Tosa, VR. Saya perhatikan, tapi memang saya bukan preferensi saya nggak ke sana lah. Itu kan barang ya. Tapi saya bayangkan kalau jadi sopirnya gimana, lalu ya aneh aja kalau beli itu pasti aneh lah, itu untuk orang jualan lah. Ya tapi ada juga yang bawa orang di belakang. Ya harusnya mereka pakai helm sih, tapi kadang juga nggak pakai helm juga karena itu kan untuk barang sebenarnya. Ya masa saya bawa anak saya pakai VR gitu kan, nanti mereka ada apa ya, jelaskannya pada temannya susah, itu ada orang tuanya aneh gitu pada waktu jemput. Kasihan mereka nanti. Kalau ada pameran itu saya juga perhatikan, tapi rata-rata pameran roda 3 itu kan jarang ya, motor, mobil gitu pasti. Lagian kalau ada pameran roda 3 tuh kadang-kadang cuman roda 3 sebagai pelengkap motor listrik, jadi roda 3-nya juga listrik. Nah kalau listrik ya rata-rata bukan untuk jarak jauh ya. Ya oke lah bajai bukan untuk jarak jauh, tapi kalau listrik tuh jarak dekat banget itu memang. Saya pikir ada tuh VR listrik roda 3 itu. Ya itu bagus untuk ibu-ibu belanja pasar, atau ibu-ibu yang nggak mau menyeimbangkan diri waktu naik motor gitu. Menyeimbangkan diri itu kan mengeluarkan energi sebenarnya walaupun kita nggak sadar. Nah kalau buat saya ya nggak cocok itu, belum opsi lah. Apalagi kalau roda 3 tidak ada penutupnya, nggak ada atapnya, nah itu ya kehujanan juga nanti, ya bukan opsi juga. Saya kadang searching di grup-grup di Facebook, di marketplace itu ada banyak yang variasinya roda 3. Jadi misalnya ada bajai oranye dijual, nah tentu saja itu produk lama yang mungkin direkondisi atau diperbaiki lagi. Tapi itu kan 2 tak ya. Kalau dibawa ke Jogja misalnya ya itu ada biaya tambahan. Tapi yang jelas itu kan bekas angkutan umum, platnya kuning. Kalau plat kuning dibawa kemanapun keluar Jakarta, kayaknya tuh mereka tetap retain plat kuningnya itu, jadi tetap plat kuning itu. Jadi ada kesulitan di Samsat, di kepolisian, Polres atau di Dishub gitu, jadi itu nggak bisa dicabut lalu jadikan plat hitam. Jadi kalau mau macet ya ada kerepotan di Jakarta. Kalau dari Jogja mau macet kan pajaknya sih murah, tapi kerepotannya jadi nggak worth it gitu. Kalau ngurusi pajak ya, kalau dimatikan sekalian ya beda masalah sih. Ada juga bajai BBG yang biru-biru itu. Ada yang BBG, ada yang tidak BBG tapi biru. Itu lebih baru. Tapi ya platnya kuning juga, dari Jakarta juga. Saya pikir coba cari yang lain. Ada juga yang Wanhu ya, Wanhu itu merek Cina. Itu belakangnya bukan model terpal itu, atapnya itu model nggak tahu, saya belum pernah pegang. Mungkin dari fiber atau logam, saya nggak tahu, belum pernah pegang. Tapi itu buatan Cina. Yang jelas kalau beli itu bawa sini, kalau rusak ya sudahlah, pikir sendiri. Kalau dealernya masih ada kan mungkin bisa masih ada komunitasnya di sana. Kemudian ada Piaggio Ape ya. Piaggio Ape ini di Jogja ini ada yang jual. Saya lupa model penumpang atau model kargo ya, kayaknya kargo. Dan itu cukup mahal. Ya mungkin mereknya ya Piaggio, jadi mungkin lebih mahal. Tapi ya konsepnya sama aja, roda 3 kayak bajai gitu. Nah, pernah juga di Jogja nih lihat saya di jalan beberapa kali Piaggio Ape itu. Mungkin dulunya nggak perhatikan, sekarang karena tertarik roda 3 maka jadi kelihatan semua roda 3 di jalan. Itu. Jadi Piaggio Ape menarik, tapi terlalu sedikit nanti temennya. Dan kembali lagi kalau saya beli second, apalagi sudah bekas angkutan umum, ya kalau
mau repot sih nggak apa-apa, kalau ada yang rusak-rusak diperbaiki. Tapi kalau saya modelnya males ngoprek perbaikan gitu ya, kecuali ngoprek upgrade apa gitu, nambah-nambah apa gitu kan beda lagi. Tapi kalau ngoprek karena mesinnya rusak lah, ini karburatornya error lah, itu kan pusing. Saya nggak terbiasa itu. Jadi saya pikir kalau beli second ya saya tidak tahu ini kondisinya seperti apa, jangan sampai nanti malah membeli masalah, keluar uang untuk membeli masalah dibawa pulang, maka monyetnya nempel ke saya. Nah, ini merepotkan saya sendiri. Jadi opsinya ya beli baru. Tapi beli baru apa? Mereknya kan hanya ada Bajaj dan TVS. TVS ini kan disebut juga, orang biasa sebut Bajaj TVS, tapi sebenarnya mereknya TVS. Bajaj itu adanya di Makassar, seri RE itu. Di Makassar harganya mahal itu, 50 lebih. Belum lagi kalau dikirim ke Jogja biayanya lebih mahal, terus surat-suratnya ya nggak ngerti lah. Intinya itu bukan opsi. Kalau memang maksa harus beli itulah, jadinya ilmu mendang-mendingnya keluar. Ya mending beli mobil. Tapi mobil udah punya, ya sudah usah beli kalau gitu, kan gitu. Jadi enggak lah, Bajaj RE terpaksa masuk kotak, enggak jadi. Lalu kepikiran TVS ya. TVS di Jogja kan ada dealernya tuh, dan suatu saat tuh ada tukang AC di rumah datang pakai TVS yang kargo. Nah, saya nongkrong juga di tempat, di kabin depannya. Terus saya pikir nih menarik juga ini. Jadi saya pikir saya memberanikan diri saja beli TVS King tipe penumpang yang bukan kargo. Nah, kemudian disebut Bajaj TVS itu. Ya tanpa pernah mencobanya, tanpa test drive. Saya cuman menyambangi dealer, ngobrol sebentar, lalu memutuskan untuk beli. Belinya juga dari rumah, bayar dari rumah, nunggu delivery, begitu saja. Harganya relatif ya, harga itu kalau dibilang mahal ya tergantung kita bagaimana, murah ya kita bagaimana. Tapi saya rasa walaupun relatif, tapi ini relatif terjangkau karena ini setara PCX lah atau NMAX lah. Cuman ini muatnya lebih banyak, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Akhirnya saya beranikan diri dan datanglah unitnya. Maka inilah kedatangan unitnya yang ditunggu-tunggu. Silakan masuk. Dilihat ya. Langsung masuk ya mas. Langsung masuk. Lucu men. Ini Mas Randy, juragan di TVS.